Ulang balik ya. Ulang. Dah tadi itu. Udah. Itu bisa baca enggak? Bisa. Ulang. 106. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Perjalanan yang kedua 103. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Kemudian 1 Alif Lam Mim Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Yang Itu kan 106 itu. Sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah. Banyak apa seketik orang yang tidak beriman? Sebagian besar. Banyak apa seketik? Banyak. Banyak. Berarti harus diperbaiki itu. Nah, kemudian kalau tidak beriman, mungkin tidak Allah itu memberikan surga kepada orang-orang itu. Dia tidak percaya kepada Allah. Mungkin tidak mungkin. Melainkan mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Termasuk enggak orang Islam yang bisa mempersekutukan Allah? Bisa. Ya, orang Islam Banyak. Banyak yang tidak mempersekutukan Allah. Banyak. Percaya kepada selain daripada Allah aja sudah mempersekutukan Allah. Nah, jangan kita menuduh orang di luar agama Islam itu yang musyrik. Tetapi justru orang Islam banyak yang musyrik. Minta tolong jawab apa ya? Jawab Kidul. Iya. Betul. Itu. Iya, itulah. Kepercayaan itu. Iya kan? Nah, kalau orang-orang Islam melakukan hal kemusyrikan, itu semua amalannya pasti ditolak. Tidak laku. Ya kan? Tidak laku lah. Nah, jadi kalau ditolak, kalau hanya ingin masuk surga, ya tidak bisa, tidak dapat. Surga itu tidak bakal dapat. Nah, mungkin barangkali hanya dapat payahnya saja beribadah kepada Allah. Mungkin barangkali membuang-buang energi sholat, ya kan? Membuang-buang energi untuk pergi naik haji, bersedekah, karena dia mempersekutukan Allah. Nah, kalau kita tidak baca ayat itu, mungkin barangkali kita dalam keadaan mempersekutukan Allah. Nah, 103-nya lihat kan, sebagian besar manusia itu tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Nah, ini pembicaraan siapa itu? Nabi. Walaupun kamu sangat menginginkannya. Cobalah kita perhatikan ayat. Orang tadi beriman walaupun kita menginginkannya, orang itu beriman. Bicaraan Allah sama Nabi. Nah, apa tuh kira-kira pemahamannya? Dan sebagian besar manusia itu tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Kalau Allah pada siapa?
Nabinya menginginkan. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya. Nah, jadi pembicaraan Allah kepada Muhammad. Ketika Muhammad menyampaikan kepada orang-orang yang musyrik di sekelilingnya itu, orang-orang jahiliyah, kata Muhammad, saya akan menyampaikan ini walaupun orang itu dalam keadaan musyrik. Tetapi tidak akan beriman. Sebab mereka itu masih mempersekutukan Allah tadi, ya kan? Keinginan Muhammad itu sudah full untuk mengajak saudara-saudaranya, kerabatnya, atau kaumnya untuk beriman. Tetapi keinginan itu belum tentu tidak akan beriman. Sebabnya masih mempersekutukan Allah. Kecuali orang-orang itu menunjukkan kebiasaan-kebiasaannya, tradisi-tradisinya, menyembah-penyembah berhala itu, atau minum-minuman keras, merampok. Kan zamannya orang jahiliyah itu kan minum-minuman, ya kan, mabok-mabokan, tidak sholat, tetapi beribadahnya ada beribadah. Tapi itulah permasalahan. Sholat tapi beribadah dalam kafirnya. Ya, beribadah menurut anunya, akal dia sendiri, menurut nafsunya, suka-suka dia. Nah, jadi dengan adanya Muhammad menyampaikan bahwa kamu itu dalam keadaan musyrik, nah, ketika itu kan ada Muhammad berdialog dengan bapaknya Abu Lahab. Jadi pamannya. Nah, pamannya Abu Lahab. Udah. Tunggu diturunkan ke dulu ya, kelak. Lama banget ya. Yang mana? Atau ini? Nas. Lagi. Cucu bawa jawab bawa pengajian. Neneknya mana? Lancaklah dibawa pengajian. Dari ketek 8 lainnya bisa jadi ustaznya. Gantikan kakek. Nah, jadi itu tersambung kali ya. Jadi Muhammad itu ketika menyampaikan, ketika Nabi Muhammad itu ke Abu Lahab, hai kaum Quraisy, daripada kalian menyembah untuk ikaka, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi ketika itu Abu Lahab itu kan pemuka Quraisy, tokoh yang disegani di Quraisy. Nah, jadi kata Abu Lahab kepada Muhammad, kamu tidak tahu diri. Dari ketek dembela digadangkan, pelihara. Ini kamu berani-beraninya mengucapkan la ilaha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang kamu siapa? Kan itu masalahnya. Bahasa awal. Kamu siapa? Kan kamu orang apa? Tidak ada di pandangan orang. Makanya ketika dialog itu terjadi, maka turunlah ayat tabat yada Abi Lahab gitu kan. Celakalah hari-harimu, hari Abu Lahab, ya kan. Nah, sudah itu dibalik aja ayat itu kepada Muhammad. Celakalah hari-hari kamu Muhammad. Kamu ini adalah orang yang hina, yang pokoknya dicaci maki Muhammad itu. Diayokannya semua budak itu untuk melempari Muhammad. Jawab kotoran hewan segalanya. Maka Muhammad tidak pernah membalik dengan apa itu. Tetapi dibiarin aja. Nah, jadi Muhammad itu dimarahi oleh pamannya sendiri. Nah, itulah sebabnya itu. Nah, itulah permasalahannya ketika Muhammad itu menyampaikan terang-terangan kepada
kaum Quraisy yang musyrik. Kenapa Muhammad itu menyampaikan? Karena dia sayang sebenarnya kepada kaumnya itu. Sangat sayang dan sangat dicintainya bapaknya yang membesarkannya. Tapi kebalikannya malah Muhammad dimaki-maki, dihina, ya kan, dicaci maki. Makanya ayat itu turun, tabat yada Abi Lahab itu. Celakalah hari-harimu Abu Lahab. Mendengarkan itu kalau orang Arab kan sangat sakit lah. Celaka hari-harimu Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu memang itulah karakternya itu. Sebabnya lebih berpikir masalah tradisi. Nah, tradisi yang selalu diagung-agungkan ini adalah tokoh masyarakat. Nah, ini permasalahan. Nah, jadi itu makanya yang ayat 103 itu menyampaikan, dan sebagian besar manusia itu tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Yang menginginkan itu hanya Muhammad saja. Orang tuh tidak bakal, malah menghina, mencaci maki adanya, ya kan? Nah, kemudian dikatakan di surah 3 ayat 1, Alif Lam Mim Ra. Inilah ayat-ayat dan kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu, itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak beriman padanya. Jadi Muhammad itu diyakinkan, kok Quran bukan karanganmu Muhammad, itu adalah dari Tuhanmu sendiri. Bukan karangan Muhammad, itu adalah dari Allah diturunkan kepada kamu. Akan tetapi kebanyakan, kamu sudah menyampaikan itu, dia tidak akan beriman. Itu ayat itu turun karena Muhammad bersedih hati. Kenapa kok bisa begini? Kalau dari mulutnya sendiri dimaki-maki, dicaci maki malah, ya kan? Dihina, dilempar aja kotoran hewan. Itu yang terjadi. Jadi untuk meyakinkan Muhammad itu di situ. Ini ayat-ayat dan kitab Al-Quran itu, kitab ini diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak akan beriman kepadanya. Siapa adalah beriman? Adalah beriman kepada Al-Quran ketika itu. Siapa tuh? Baru Muhammad kan? Yang beriman baru Muhammad. Yang lain-lain belum ada beriman. Kita lanjut. Baca. Gantian. Nah, bisa baca tuh. Mana ketua atau baca? Tak bisa, Nas. Ketik mana? Ambo je nggak pakai laptop, Nas. Pakai HP iya. jadi. Len bisa Len. Tak baca Len. Nama leh 83 kom. Yo. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka Kebentuk orang perangnya bacanya, Len. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Oh. Apa tuh pemahamannya? Mereka itu siapa tuh? Ya manusia lah. Hah? Manusia yang kafir. Yang kafir yang berhadapan dengan Muhammad itu kan. Karena Muhammad itu
di sekelilingnya orang-orang kafir semua. Rupanya ada orang-orang yang kafir. Nah, terus mereka mengingkarinya. Kebanyakan mereka itu adalah orang kafir. Jadi kalau kita bicara kebenaran di hadapan orang kafir ya seperti itu. Remaja kita membuang garam ke laut, tidak ada gunanya. Nikmatnya itu dinikmati sama dia. Jadi orang-orang kafir itu dia menikmati. Apa yang ada di langit dan di bumi dinikmati sama dia. Tapi ya kan mereka ingkar. Siapa itu yang menciptakan langit, bumi dan seisinya dinikmati hasilnya oleh manusia itu? Dia kan tidak tahu Tuhannya. Dia tidak kenal Tuhannya. Tahu-taunya tahu ada aja. Dinikmati aja. Ada udara, air, ya kan, buah-buahan, flora, fauna, dan ada di alam semesta itu dinikmati, dimakan. Kalau hanya tahu itu adalah asalnya dari Allah, pasti dia bersyukur. Tetapi kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu Tuhannya, itu permasalahannya. Siapa yang menciptakan itu? Bisa dia bergerak, bisa hidup, bisa kaya. Siapa itu yang membuat itu? Nah, mungkin hanya dengan usahanya sendiri. Nah, itu kalau orang kafir itu seperti itu. Jadi orang yang tidak tahu Tuhannya itu adalah orang-orang yang kafir. Yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Dia bangun tidur masih sehat, ya kan? Makan enak, uang ada, walaupun uang itu didapat dengan cara yang haram. Tapi dibiarin aja sama Allah. Itu yang disebut mengingkarinya, tidak bersyukur, tidak tahu Tuhannya, ya kan? Terus ayat 8-nya, surat 28 ayat 8. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah dan kebanyakan mereka tidak beriman. Kalau Al-Quran itu selalu sesungguhnya. Kalau kata sesungguhnya itu dalam bahasa Indonesia itu sangat penting, ya kan? Sesungguhnya, kalau orang tidak bersungguh-sungguh, tetapi Allah bersungguh-sungguh. Sesungguhnya, ya, yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan itu Allah itu apa? Ini maksud itu tanda-tanda kekuasaan itu Allah itu apa? Kejadian kan, kejadian manusia, kejadian langit, bumi, ada air, ada langit yang tanpa ada tiangnya tetapi berdiri kokoh. Kemudian kelompok bintang-bintang, ya kan, planet yang ada di langit itu tidak ada yang turun dong, tidak ada tali, tidak ada tiang. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Bumi yang tandus disiram oleh hujan, dibawa oleh air, awan, kemudian turun ke bumi itu, kemudian jadi subur, tumbuh tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan itu dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan, dia bisa hidup, ya kan? Nah, bahkan kalau Allah tidak ngatur segala sesuatunya itu, mungkin barangkali air dicorokkan dari langit, tidak ada aturannya oleh Allah, mungkin barangkali kebanjiran tadi, Pak. Ditumpahkan air dari langit itu sebanyak-banyaknya. Allah kata kapuang saja sampai mati saja. Tetapi kan Allah mengatur segala sesuatu itu. Air hujannya tidak lama diturun. Tidak sampai banjir mana, tidak sampai kata atok banjirnya dong. Ya kan? Tuh, habis. Lah hilang loh. Enggak ya? Halo? Halo? Bisa kan? Masih bisa kan? Masih. Ada masih. Jadi itu tanda-tandanya itu, tanda-tanda kekuasaan Allah itu kan. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu orang yang kafir itu tidak tahu tanda-tandanya itu.
Kalau tidak diatur oleh Allah, planet itu berantakan, tabrakan, sebentar bisa hancur. Manusia bisa apa? Gunung kan tidak bisa langsung melatui. Gunung berapi itu dicicil-cicil, melatuinya tidak sadanya kali meledak. Ya kan? Itu kan terdapat tanda-tanda. Terus dengan 60 tujuannya surat 26 67. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar atau mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Nah, itu kan kada bahwa pengaturan masalah makhluk hidup di muka bumi, di langit, ya kan? Dan hewan, segalanya manusia itu semuanya menikmati daging hewan, daging ikan, ya kan? Ya, merupakan satu tanda. Allah itu sudah menyiapkan segala sesuatu kebutuhan manusia untuk bisa hidup. Udara, ya kan? Kemudian bumi tidak terlalu panas. Coba kalau bumi itu panas, biangui orang-orang kali di bumi. Tapi di bumi itu bisa bercocok tanam. Nah, tumbuh-tumbuhan di situ berbuah, dinikmati oleh manusia. Nah, merupakan satu tanda yang besar dan mukjizat. Tetapi Allah tidak pilih kasih. Orang itu beriman apa tidak beriman, tetap aja diberikan kesempatan untuk hidup, menikmati. Tapi Allah tidak benci kepada orang-orang kafir. Tapi tunggu saja nanti, kalau dia tidak bertobat sebelum mati, dia akan mendapatkan azab. Silakan sepuas-puasnya dinikmati di dunia. Mau berbohong, mau makan makanan haram, silakan aja. Diberikan oleh Allah. Mau jadi orang kaya dengan cara yang tidak benar, yang tidak halal, silakan aja. Kata Allah seperti itu. Tetapi dia hanya bisa menikmati ketika dia hidup di dunia. Nah, jadi mukjizat tidak tahu dia mukjizat itu. Mukjizat itu adalah sesuatu yang sangat menentukan dalam kehidupan mereka itu sendiri, kebanyakan manusia itu sendiri. Kok Allah sebaik itu kepada ciptaannya, lah ingkar, lah kafir kepadanya, tetapi tetap aja diberikan kenikmatan. Tapi kebanyakan mereka itu tidak beriman, tidak percaya itu. Lanjut ya. Nah, tuh. Apa tuh? Itu masih bisa dibaca kan? Surat 26 ayat 103. Tadi udah ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Nah, itu dia. Tadi sesungguhnya pada yang demikian itu. Yang demikian itu adalah nikmat-nikmat Allah itu. Yang sudah dipersembahkan kepada manusia itu. Dan sudah dinikmati. Begitu bangun tidur, masih bisa menikmati makanan. Itu nikmat Allah. Masih bisa menghirup udara. Masih bisa berjalan, punya kendaraan, melihat tempat-tempat pemandangan yang indah di alam semesta. Itulah. Tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Nah, itu makanya temanya kita tadi itu adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Terus lanjut.
sampai ayat 155. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, ya karena itu lanjut. Ya, karena itu ya. Jadi kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan, ya kan? Tindakan apa tuh? Disebabkan mereka itu melanggar perjanjian. Apa perjanjian? Perjanjian itu apa perjanjian? Ketika manusia itu mulai akan ditiupkan roh ke dalam jasadnya ketika berumur 40 hari dalam kandungan, ditanya oleh Allah, siapa Tuhanmu? Allah, ya kan? Langsung dijawab oleh yang roh yang diam di calon manusia itu. Masih bayi 40 hari itu ditiupkan roh. Nah, yang melanggar perjanjian itu. Kalau Tuhanmu Allah, lanjut kalimatnya dia. Kalau Tuhanmu Allah, kamu harus taat dan patuh dan kepada Allah. Dan selanjutnya, sampai kamu mati lagi nanti harus taat dan patuh kepada Allah. Itu kan semua kamu hidup, matimu, rezekimu, nasibmu, itu adalah Allah jaminannya. Nah, itu kan setelah manusia itu terpancar ke dunia, dia sudah dewasa, akhirnya dia melanggar perjanjian itu. Dia menjadi orang kafir, tidak taat lagi, tidak tahu dia Tuhan Allah lagi, tidak tahu Allah lagi. Maka dia ingkari janjinya itu, kafir dia terhadap keterangan-keterangan Allah. Kemudian bahkan mereka itu diutus nabi kepada masyarakat yang ada di situ, manusia yang tumbuh dewasa itu, karena dia pekerjaannya adalah menyembunyikan kebenaran, maka dia nabi yang muncul dibunuh. Ya pokoknya dimatikan supaya nanti terhambat keinginan mereka kalau menerima nabi itu. Ya kan? Tanpa alasan yang benar. Nah, 10 menit lah itu. Lanjut. Dibunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan mengatakan hati kami sudah tertutup. Yang mengatakan hati kami sudah tertutup itu, dia tidak butuh itu keterangan dari nabi. Tidak butuh nabi itu memberikan nasihat. Itu maksudnya hatinya tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka, ya kan? Karena kekafirannya itu. Sebenarnya mereka sudah kafir, sudah apa? Memang Allah sudah mengunci. Tapi dikatakan hati kami sudah tertutup. Karena dengan menerimanya anjuran-anjuran dari nabi itu dibunuh sama dia. Ya kan? Dihajar, seorang ketika dihajar. Sampai nabi itu tidak bisa berbuat lagi dengan berbagai macam. Nah, kami tidak akan menerima apa yang dianjurkan oleh para nabi itu, makanya dibunuh. Makanya terjadilah peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masih muda, ayahnya Azar, ya kan, namanya ayahnya Azar, tokoh Quraisy yang musyrik, tokoh orang musyrik. Nah, kata Ibrahim, wahai ayah, berhentilah menyembah Allah, menyembah baralat. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak akan memberi kemudarat juga tidak akan memberi manfaat juga tidak yang kau sembah. Jadi kata ayahnya, cara awaknya waden kau kan tokoh masyarakat. Kalau waden berhenti menyembah itu, tidak ada orang yang hormat ke lagi. Mengikuti ya
kamu, aliran kamu. Aliran kamu kan tidak nampak yang disembah. Allah, kata kamu Allah yang tidak berserikat, tidak apa, tidak musyrik. Nah, kalau pada itu kecaknya kita jalan sendiri-sendiri aja. Kamu menurut keyakinan kamu sendiri pada Ibrahim, nah, ayah menurut keyakinan ayah sendiri. Jadinya tetap kafir walaupun anaknya Nabi Ibrahim. Ayahnya Ibrahim itu Azar namanya kafir. Karena dia tidak mau meninggalkan tradisi, dia tokoh masyarakat yang disegani oleh masyarakat Quraisy ketika itu. Tokoh musyrik. Nah, makanya Ibrahim walaupun dia mendoakan, mengingatkan ayahnya untuk beriman kepada Allah, tidak bakal bisa beriman karena hatinya sudah tertutup. Itulah permasalahannya. Nah, jadi ayahnya sendiri sudah terkunci hatinya karena kemusyrikannya, ya kan? Nah, itulah kata Allah itu. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang seperti ini ada di dalam surat, gitu kan? Kisah-kisah Ibrahim alaihissalam. Tuh. Apa akal Ibrahim supaya ayahnya itu berhenti menyembah? Ya kan? Akalnya dimusnahkanlah, dirontokkannya patung-patung yang dideretkan di apa itu di Ka'bah itu. Dirusak, dipancungi, pokoknya habis, babak belur. Ditinggalkannya patung yang paling besar. Ya orang-orang musyrik kan dia pertanyakan siapanya yang merusak Tuhan-Tuhan kita ini. Jadi ketika itu orang curiga kepada si Ibrahim, ya kan? Curiga. Ini pasti Ibrahim, coba dia bertentangan dengan ayahnya. Tangkap itu Ibrahim. Jadi kata ayahnya bagaimana? Iya, siapa yang merusak Tuhan kita, tangkap saja walaupun anak saya sendiri. Makanya si Azar ayahnya Ibrahim itu rela untuk mengorbankan anaknya itu ditangkap oleh masyarakat. Ditangkap, diikat, kemudian diperintahkan karena anak durhaka kepada orang tuanya, diperintahkan kepada masyarakat untuk membawa kayu bakar. Setinggi setinggi Monas kalau di situ. Kayu bakar itu. Akhirnya dibakar, ya kan? Lama gabun tapi jarak 2 kilo aja masih panen. Di situ dilemparlah Ibrahim itu ke situ. Pakai ketapel. Nggak bisa melempar pakai ketapel. Malah keadaannya ketapel itu. Terlemparlah Ibrahim ke situ. Ibrahim ikhlas saja karena memang yakin bahwa Allah yang akan melindunginya. Karena dia beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, karena dia memberantas orang-orang musyrik di sekelilingnya itu. Tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat. Setelah sampai di api itu, Ibrahim malah dikasih oleh semut, air, apa segalanya kan, minum. Bahkan baju yang dipakainya itu tidak terbakar. Begitu apinya sudah debu, sudah nyala habis, orang memperkirakan Ibrahim itu sudah mati. Ternyata Ibrahim itu tidak ada seketik pun juga tanda-tanda dimakan api. Kan orang kaget, kok bisa tidak terbakar? Itu disitulah Allah itu memberikan mukjizat kepada Nabi. Karena keyakinan dan berimannya kepada Allah, gitu kan? Keyakinan seperti itu dan harus ada di dalam diri kita. Kita itu harus mengikuti apa yang telah digariskan oleh Nabi, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak takut dibakar api, asal jangan Allah murka kepadanya. Ternyata diselamatkan oleh binatang yang datang ke situ,
melindungi Ibrahim. So, itu kisah pendek. Nanti kita bisa lanjut. 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 Terus lanjut. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Oh, ini sudah tadi ya. Ya. Berarti 2 kali nih. Bawah. Kok. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tapi sebenarnya Allah telah mengunci. Ini sudah juga tadi. Sudah. Terus yang di bawahnya? Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Oh. Kok ahli kitab? Hai ahli kitab. Ahli kitab itu siapa tuh? Orang yang pandai Injil, yang Taurat, Al-Quran, ya kan? Termasuklah Muhammad diantaranya yang diturunkan Al-Quran. Ya kan? Yang diturunkan kepada Muhammad. Kebanyakan dari mereka itu, ya kan? Kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Jadi ahli kitab itu ada orang ahli kitab Taurat, Injil yang menyalahgunakan ayat-ayat Al-Quran itu. Injil itu disalahgunakan, tidak sesuai dengan apa yang benar. Al-Quran juga disalahgunakan, ya kan? Nah, itu ahli kitab itu ada ahli